Pas ngeliat ada uang jatuh, bocil ini nggak ngambil guys, dia ngasih tahu ke pemiliknya. Hari itu dia diajakin makan mie sama kakeknya, tapi uang mereka nggak cukup, cuma bisa pesan 1 porsi. Diam-diam pria ini minta ke penjualnya supaya 1 mangkok mie itu diisi 2 porsi aja, nanti dia yang bayar. Si kakek bingung kok porsi mie-nya banyak, ada telurnya juga, padahal dia pesan mie yang paling murah. Udah gitu dia langsung nyuruh cucunya ini makan. Bocil ini malah marah-marah, dia bilang mie-nya nggak enak, dia nggak mau makan. Pria tadi langsung datengin bocil itu, dan ternyata dia bilang kayak gitu bukan karena mie-nya nggak enak, tapi dia mau supaya kakeknya ini makan. Jadi dia sedih karena ngeliat si kakek setiap hari kerja keras, bahkan sampai sering nggak makan karena uang mereka nggak cukup. Pria ini ngeluarin sejumlah uang, tapi si bocil nggak mau nerima. Akhirnya pria ini bilang kalau uang itu tuh hutang. Bocil ini disuruh belajar yang rajin, supaya nanti dia sukses dan bisa ngembaliin uang itu dengan ngebantu orang lain. Duh, terharu, selalu berbuat baik juga ya guys. Yang baik bantu subscribe channel ini dong. Bocil ini dikasih tahu ayahnya kalau 1 hari itu cuma ada 12 jam guys. Lihat aja nih, di jam cuma ada sampai angka 12 kan, berarti bukan 24 jam. Si ayah selalu munciin dia di kamar dan bilang kalau dia harus tidur, nggak boleh main keluar. Tiba-tiba ada bocil lain yang lewat dan ngajakin dia main. Ya, tapi dia nolak guys, karena yang dia tahu kan sehari cuma ada 12 jam. Berarti sekarang udah waktunya dia tidur. Sampai dia dikasih tahu kalau 1 hari itu ada 24 jam. Ada banyak waktu kok buat main, tidurnya nanti aja. Bener aja, dia cek di internet, ternyata 1 hari emang 24 jam kan. Bocil cewek ini jadi main keluar mulu. Tiba-tiba dia jatuh pingsan dan masuk rumah sakit. Jadi ternyata bocil ini punya penyakit guys, dia harus banyak banget istirahat. Makanya si ayah terpaksa bohong, bilang 1 hari cuma 12 jam, biar bocil ini hemat waktu dan lebih banyak tidur. Walau pas anaknya tidur, ayahnya ini bahkan kerja terus setiap waktu. Semoga bocil itu dan si ayah selalu diberi kesehatan ya guys, amin. Yang setuju klik subscribe ya. Nenek ini selalu nyuri barang di toko, tapi malah seneng kalau ketahuan. Akhirnya si nenek ditangkep kan, tapi kalau biasanya pencuri nggak mau ngaku, si nenek malah langsung jujur dan bilang kalau dia emang nyuri. Pengacaranya sampai bingung, dan akhirnya si nenek dihukum penjara 3 bulan. Setelah bebas, nenek ini nggak punya uang sama sekali guys buat beli minum. Untung pemilik toko ini baik, si nenek dibungkusin air, roti. Setelah minum 1 botol, si nenek lanjut jalan. Dia ngeliat ada orang yang duduk di kursi roda kan. Nenek ini jadi ngasihin roti dan minumannya tadi untuk orang itu. Dan semuanya ternyata dilihat guys sama pengacara ini yang sengaja ngikutin si nenek. Dia tahu berarti nenek ini bukan orang jahat kan, terus kenapa nyuri dong? Bahkan si nenek balik lagi ke toko waktu itu, dan dia sengaja nih ngasih lihat kalau dia nyuri barang. Jadi si nenek ternyata sengaja nyuri biar bisa tinggal di penjara guys. Dia kan udah tua, nggak bisa cari uang lagi. Sementara kalau di penjara dia bisa dikasih makan gratis. Padahal anaknya, cucunya masih ada. Tapi si nenek lebih pilih tinggal di penjara aja, karena dia nggak mau jadi beban untuk keluarganya. Sedih guys, sayangi keluarga kalian ya. Yang sayang absen dong, komen dan subscribe ya. Pria ini masuk ke sebuah ruangan yang isinya harta karun guys, penuh koin emas, gelas emas. Sampai tiba-tiba pas dia ambil sebuah gelas, tumpukan emasnya langsung berjatuhan. Dan ternyata di balik situ ada seekor naga yang menjaga tempat itu. Sialnya naga itu jadi bangun kan, pria ini ketahuan. Pas banget dia ngeliat di antara tumpukan emas itu ada batu permata bercahaya yang berharga, mau coba dia ambil. Pria ini berusaha ngalihin perhatian naga itu, tapi batu permatanya malah jatuh ngegelinding. Naganya juga semakin ngamuk dan mulai ngancurin tiang-tiang. Sampai akhirnya pria ini terpojok dan berhadapan sama naga yang siap nyemburin apinya. Nah, tapi untungnya pria ini ternyata punya cincin ajaib yang bisa bikin dia menghilang guys, gak kelihatan. Dia akhirnya bisa kabur dan berhasil selamat dari semburan api naga itu. Cewek ini berhasil nurunin berat badannya 60 kilo karena mau ketemu sama pacarnya. Jadi dia pacaran online sama cowok yang ganteng banget. Katanya pacarnya suka olahraga, badannya six pack. Nah, cewek ini awalnya gemuk, beratnya lebih dari 100 kilo. Dia selalu ngedit fotonya. Makanya pas diajakin ketemuan langsung, dia akhirnya diet abis-abisan. Ya, tapi karena dietnya ekstrim, kulitnya nih jadi kendor gini. Akhirnya dia ngakuin operasi buat ngilangin sisa kulitnya itu. Dan di hari pertemuan, dia udah dandan yang cantik banget. Karena di foto pacarnya juga ganteng banget kan. Mereka janjian di restoran. Cewek ini udah nengok-nengok mulai nyariin mana nih ya pacarnya. Sampai tiba-tiba ada yang manggil dan ini guys pacarnya. Beda banget sama di foto, karena selama ini si cowok juga ngedit fotonya dan ini penampilan aslinya. Kalau kalian biasanya ngedit foto atau enggak guys? Coba komen dong dan jangan lupa subscribe ya.